It's all covered in today's China Truths. Ekonomi China saat ini sedang mengalami resesi parah, pengangguran yang meluas, dan banyak kebangkrutan bisnis. Banyak toko sekarang terbengkalai dengan pemandangan pusat perbelanjaan yang dulunya ramai kini menjadi masa lalu. Menyusul runtuhnya Carrefour, salah satu dari 3 jaringan supermarket top di bawah Suning Group, toko-toko milik jaringan supermarket terkenal RT Mart dan jaringan departemen store Jepang ternama Isoton, yang telah beroperasi di Shanghai dan Tianjin sejak 1997, telah mengumumkan penutupan mereka. Toko Metro China di Jalan Hutai juga telah gulung tikar dan tutup. Hypermarket kota Shanghai yang terkenal, City Shop, yang berspesialisasi dalam mendistribusikan barang-barang kelas atas dan merek butik juga telah mengumumkan penutupannya. Baru-baru ini, hilangnya gerai Walmart secara diam-diam di Dongguan bukanlah penyesuaian retail yang acak. Ini adalah sinyal peringatan dari sebuah kota yang dulunya berkembang pesat dengan pergerakan tanpa henti, sirene pabrik, dan bus yang penuh sesak. Ketika penduduk baru-baru ini menyadari bahwa Walmart di lingkungan mereka tiba-tiba memasang pemberitahuan penutupan, reaksinya bukanlah keterkejutan melainkan pengakuan akan kenyataan. Cabang Nans di Jalan Hangtu mengumumkan akan tutup sebelum akhir bulan, dengan sopan mengarahkan pembeli ke kota lain atau ke aplikasi Walmart China. Beberapa hari kemudian, pemberitahuan lain muncul di lokasi Dongchang Sebo, sebuah toko yang telah berdiri selama lebih dari 2 dekade. 2 penutupan dalam waktu singkat terasa seperti pintu yang menutup perlahan pada era yang dulunya dianggap biasa oleh Dongguan. Bagi penduduk lama, pemberitahuan ini membawa beban emosional. Toko Walmart bukan sekadar tempat belanja. Mereka adalah penanda stabilitas di lingkungan yang dibangun di sekitar shift pabrik dan ritme pekerja migran. Seorang warga setempat yang merekam adegan penutupan tersebut mengatakan bahwa toko itu telah kehilangan energinya selama bertahun-tahun. Lorong-lorong semakin kosong, kunjungan menjadi jarang, dan keriuhan yang dulunya mendefinisikan akhir pekan memudar menjadi keheningan rutin. Apa yang disaksikan orang-orang bukan sekadar peritel yang pergi. Itu adalah penguapan kepercayaan sehari-hari. Di online, respons menyebar dengan cepat. Di Weibo dan WeChat, komentar-komentar melampaui masalah toko itu sendiri dan menuju ke kecemasan yang lebih dalam. Orang-orang berbicara tentang jalanan pejalan kaki yang menjadi hampa, mal yang menjadi cangkang kosong, dan pekerja migran yang pergi menjauh tanpa ada tempat lagi untuk bertahan. Di balik unggahan tersebut, ada intuisi bersama. Ketika peritel besar mundur, itu biasanya berarti mesin dasar sebuah kota, pekerjaan, orang, pengeluaran, sedang melambat. Untuk memahami mengapa hal ini terasa begitu meresahkan, seseorang harus mengingat apa yang dulu diwakili oleh Dongguan. Pada masa jayanya, kota ini adalah magnet bagi modal dari Hong Kong dan Taiwan. Sebuah pusat manufaktur yang mengubah elektronik, mainan, dan mesin menjadi mata pencaharian bagi jutaan orang. Jalanan penuh sesak, bus meluap, dan toko-toko berebut ruang. Saat ini, warganet mengunggah foto-foto lama jalanan tersebut seperti peninggalan masa lalu, membandingkannya dengan gambar saat ini yang memperlihatkan koridor kosong dan tanda disewakan yang ditempel di pintu kaca. Ironisnya, mundurnya Walmart bukan berasal dari kelemahan korporasi. Di atas kertas, Walmart China berkinerja baik. Pengungkapan keuangan baru-baru ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat dengan China menjadi salah satu pasar luar negeri yang lebih dinamis. Kontradiksi yang nyata ini, penjualan yang meningkat seiring dengan jumlah toko yang berkurang, memaksa munculnya pertanyaan yang lebih tidak nyaman. Jika perusahaannya sehat, apa sebenarnya yang sedang sakit? Jawabannya terletak pada struktur, bukan kelangsungan hidup. Walmart tidak meninggalkan China. Walmart meninggalkan versi spesifik China yang tidak lagi sesuai dengan cara orang hidup dan berbelanja. Hypermarket besar dibangun untuk masa ketika keluarga bepergian bersama, upah naik terus-menerus, dan konsumsi terasa aman. Dunia itu sudah hilang. Apa yang menggantikannya adalah lanskap yang didominasi oleh pengiriman instan, perang harga, dan rumah tangga yang berhati-hati yang memperlakukan pengeluaran seperti manajemen risiko. Platform seperti JD.com, Pinduoduo, dan Meituan telah melatih konsumen untuk mengharapkan harga yang lebih rendah, layanan yang lebih cepat, dan tanpa hambatan. Bahan makanan tiba dalam 30 menit. Perbandingan harga terjadi secara instan. Loyalitas larut ke dalam algoritma,
Menghadapi hal ini, toko fisik masif yang dibebani oleh sewa, biaya tenaga kerja, dan penurunan lalu lintas pengunjung tidak dapat bersaing dalam hal efisiensi. Perdagangan lewat siaran langsung, live stream, mempercepat pergeseran ini. Layar ponsel kini menggantikan keranjang belanja. Para pemengaruh, influencer, memadatkan pilihan menjadi urgensi, mengubah impuls menjadi kebiasaan. Sementara itu, distribusi gaya gudang memangkas biaya lebih jauh, membuat model hypermarket lama terlihat kaku dan lambat. Dalam lingkungan ini, toko fisik bukan lagi tujuan. Mereka adalah liabilitas. Namun, kisah Dongguan tidak dapat direduksi menjadi e-commerce semata. Apa yang terjadi di sini berlapis di atas miskalkulasi komersial yang lebih luas di seluruh kuantum. Selama bertahun-tahun, kota-kota berlomba membangun mall yang semakin besar yang didorong oleh pembiayaan tanah dan metrik kinerja. Ruang komersial berkembang lebih cepat daripada populasi atau pendapatan. Ketika bonus demografi melemah, kompleks-kompleks megah ini dibiarkan bersaing untuk kelompok konsumen yang sama yang kian menyusut. Sewa tetap tinggi, lalu lintas pengunjung lenyap, dan bahkan jaringan yang menguntungkan menemukan toko-toko individual mereka merugi secara diam-diam. Efek penyedotan regional memperburuk keadaan. Guangzhou dan Shenzhen menyerap pekerjaan, modal, dan konsumsi terbaik. Penduduk berpenghasilan lebih tinggi berkendara ke Shenzhen untuk ke Sam's Club, atau pergi ke Guangzhou untuk belanja premium, melewati kota-kota tingkat menengah sama sekali. Pekerja muda meninggalkan Dongguan untuk mencari peluang, sementara buruh migran kembali ke kampung halaman saat pabrik-pabrik tutup atau upah stagnan. Yang tersisa adalah populasi dengan daya beli yang menurun dan kehati-hatian yang meningkat. Inilah sebabnya mengapa strategi Walmart di China tidak mundur, melainkan menyempit. Perusahaan mengalirkan sumber daya ke Sam's Club, format yang dirancang untuk konsumen kaya dan stabil yang membeli dalam jumlah besar, menghargai kualitas, dan membayar biaya keanggotaan. Sam's Club tidak bergantung pada keramaian. Ia bergantung pada komitmen. Penjualannya per meter persegi mengalahkan hypermarket tradisional, dan biaya keanggotaannya menyediakan arus kas yang dapat diprediksi. Dalam ekonomi yang terpolarisasi, model ini berkembang sementara toko pasar massal layu. Sayangnya, Dongguan menjauh dari demografi yang diandalkan Sam's Club. Penutupan pabrik berdampak luas, membawa serta pemasok, perusahaan logistik, dan pekerjaan jasa. Ketika pendapatan menjadi tidak pasti, rumah tangga menurunkan standar konsumsi mereka. Barang impor berubah menjadi barang mewah. Bahkan barang kebutuhan pokok pun dibeli dengan perhitungan. Kota ini masih terlihat terang benderang di malam hari, tetapi aliran tak terlihat yang menopang retail, kepercayaan, harapan, momentum, mulai menipis. Jaringan lain menceritakan kisah yang sama. Carrefour, yang dulunya raksasa di China, terus menyusutkan jejaknya. Yonghui Superstores dan RT Mart telah menutup puluhan lokasi. Ini bukan masalah Walmart semata. Ini adalah masalah hypermarket yang terkait dengan perlambatan pertumbuhan pendapatan yang lebih luas dan meningkatnya utang rumah tangga. Statistik resmi mengisyaratkan ketegangan tersebut. Pertumbuhan pendapatan tertinggal dari ekspektasi. Penjualan retail merayap perlahan. Tingkat tabungan melonjak karena keluarga memilih keamanan daripada kesenangan. Beban utang mendorong orang untuk menunda konsumsi tanpa batas waktu. Dalam konteks ini, mal menjadi monumen bagi optimisme yang tidak lagi ada. Pilihan kebijakan telah memperparah kerusakan. Penutupan pabrik secara mendadak atas nama kepatuhan atau target membuat pekerja tanpa penyangga. Manufaktur yang berorientasi ekspor menghadapi penyusutan pesanan tanpa dukungan transisi yang memadai. Harga rumah naik lebih cepat daripada kepercayaan, mengunci keluarga ke dalam cicilan KPR sambil mengikis rasa stabilitas masa depan mereka. Begitu optimisme perumahan runtuh, perdagangan lingkungan mengikuti. Pengalaman Dongguan mencerminkan kelelahan yang lebih luas yang menyebar melalui delta Sungai Mutiara. Dulunya merupakan perwujudan dari kecepatan China, wilayah tersebut kini bergerak dengan hati-hati, seolah-olah menguji setiap langkah. Rantai pasokan berpindah lokasi. Arus tenaga kerja berbalik arah. Kota-kota yang tumbuh karena kepadatan kini menghadapi kekosongan. Dalam pandangan ini, penutupan toko Walmart bukanlah akhir dari sebuah babak retail. Ini adalah gejala dari kalibrasi ulang yang lebih dalam. Model lama mengasumsikan jumlah orang yang tak ada habisnya, pertumbuhan yang tak ada habisnya, dan pengeluaran yang tak ada habisnya. Realitas baru bersifat selektif, tersegmentasi, dan menghindari risiko. Peritel yang bertahan adalah mereka yang selaras dengan ceruk pasar yang menyusut, namun lebih kaya atau mereka yang terintegrasi penuh ke dalam ekosistem digital. Segala sesuatu di antaranya sedang terhimpit.